warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita telah mempelajari berbagai macam nutrisi atau makanan yang ada dan bagaimana makanan itu membentuk suatu energi. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari struktur organ pencernaan tubuh kita atau pencernaan manusia. Langsung aja. Nah, proses pencernaan makanan itu setelah kita kemarin mempelajari makanan ya, nutrisi yang ada di dalamnya, itu proses pencernaan makanannya itu terbagi menjadi 4 ya. Ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi. Ingesti ini adalah proses memasukkan makanan. Nah, organ yang berperan dalam ingesti ini adalah mulut ya, sedangkan digesti ini adalah proses pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan ini banyak organ ya, organ yang berperan di dalamnya itu banyak. Kemudian absorpsi. Nah, absorpsi adalah penyerapan nutrisi atau sari-sari makanan yang ada kemudian diserap pada tubuh. Organnya ada usus halus ya. Kemudian defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa-sisa makanan. Nah, selanjutnya memasuki organ pencernaan. Nah, secara garis besar organ pencernaan itu ada 2 ya, pencernaan utama dan aksesori. Ini ya, untuk memudahkan kita memahaminya aja ya. Organ pencernaan utama itu meliputi dari organ-organ yang langsung berperan dalam proses pencernaan makanan, yaitu meliputi mulut ya, kemudian kerongkongan, esofagus, lambung, faring ya. Kemudian faring ini juga lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, sedangkan organ aksesori itu membantu dalam pencernaan mekanis dan kimiawi. Itu lidah, contohnya adalah lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantong empedu, dan pankreas. Ya. Lanjut. Nah, dalam mulut, organ yang pertama adalah mulut. Di mulut itu ada gigi, ada langit-langit atas, ada nula ya, ada lidah, ada ini macam-macam giginya. Nah, di gigi itu ada proses pencernaan secara mekanis, dan kimiawi. Kalau kimiawi ya dibantu oleh enzim ini ya, enzim petialin atau enzim amilase ya, yang berfungsi memecah molekul amilo menjadi maltosa. Nah, di mulut ini umumnya ya terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi, karena proses pencernaan makanan dipecah ya, digerus ya pakai gigi, kemudian dicerna lagi atau menggunakan enzim petialin. Itu makanan dipecah menjadi maltosa atau amilumnya dipecah menjadi maltosa. Nah, selanjutnya adalah kerongkongan. Nah, setelah makanan dikunyah masuk ke mulut, itu masuk ke kerongkongan, masuk ke faring ya, tekak, melalui tekak masuk ke rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan esofagus ya. Nah, pada pangkal faring ini, di pangkalnya ini ada katup namanya epiglotis. Ini yang mengatur sirkulasi udara yang masuk ke dalam bronkus ya. Jadi ketika bernafas ini buka, tapi ketika makan epiglotisnya ini menutup ya. Nah, kalau kita kadang tersedak keselak ya, itu biasanya katup epiglotisnya ketika makan itu terbuka. Nah, jadi berhati-hatilah ketika makan. Kemudian pada proses kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik ya, yaitu gerakan kontraksi otot esofagus.
ketika dia mendorong bolus atau makanan hasil dari pencernaan yang ada di mulut didorong. Nah, ini menggunakan gerakan, namanya gerakan peristaltik. Kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, setelah makanan atau bolus itu masuk ke dalam kerongkongan, itu diteruskan menuju lambung, ya, lambung ini. Nah, lambung itu di dalam lambung pencernaan makanan terjadi melalui dua mekanisme, ya, secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis karena dia terjadi kontraksi otot mengaduk bolus, sedangkan secara kimiawi dia mengandung di lambung ini mengandung berbagai enzim untuk memecah molekul yang ada di makanan tersebut. Ada enzim pepsin, renin, dan HCl, asam klorida. Kalau disingkat menjadi PARAH. Pepsin, R-nya renin, dan asam klorida HCl. Nah, HCl itu berfungsi untuk membunuh kuman atau mensterilkan makanan yang masuk dalam lambung karena dia sifatnya asam. pH-nya itu 1 sampai 3, ya. Asam itu membunuh kuman. Sedangkan pepsin itu memecah protein menjadi pepton. Sedangkan renin yaitu dia dapat mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Selanjutnya setelah proses dari lambung, makanan masuk dalam proses pencernaan di usus halus. Nah, proses pencernaan pada usus halus ini didominasi atau terjadi secara kimiawi. Ya, panjang usus 8,25 meter, ya. Terdiri dari usus 12 jari, ini usus 12 jari, duodenum, usus tengah, jejunum, dan usus penyerapan, ileum, ya. Dengan panjangnya sekitar, ini masing-masing duodenum seperempat meter, 0,25 meter, ini usus 12 jari, jejunum 7 meter, dan ileum 1 meter. Nah, di dalam usus 12 jari ini ada menghubungkan pada pankreas, ya. Nah, sedangkan getah pankreas ini mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Sedangkan enzim lipase itu mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan amilase itu mencerna amilum menjadi maltosa. Sedangkan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Sedangkan getah empedu yang dihasilkan hati itu akan mengemulsikan lemak dan membuat lemak itu larut dalam air. Nah, kemudian pencernaan dilanjutkan ke usus tengah atau jejunum, ya. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap, ya. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum ini atau usus tengah itu menjadi bentuk yang siap diserap oleh usus penyerapan, ileum. Ya, jadi dalam proses pencernaan di usus halus itu prosesnya adalah absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan. Nah, terutama pada usus penyerapan ini berperan penting dalam proses penyerapan sari-sari makanan. Lanjut yang terakhir yaitu usus besar atau kolon. Nah, usus besar itu terbagi menjadi 3 bagian. Kolon naik, kolon mendatar, kolon turun. Kolon naik itu ascendens ini. Kolon transversum mendatar, dan kolon descendens yaitu kolon turun. Dan kemudian berakhir pada anus. Di dalam usus besar itu terdapat banyak sekali bakteri Escherichia
coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan dan kemudian membentuk vitamin K dan B12 sehingga sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh itu dikeluarkan melalui anus pada akhirnya. Nah, dalam usus besar ini itu dia apabila makanan itu kurang air, kadar airnya kurang, dia akan menambahkan, sedangkan ketika kadar airnya berlebih, nah dia akan diserap oleh usus besar ini. Nah, di usus besar ini yang menghubungkan usus halus dan usus besar ada yang namanya usus buntu ya. Ini usus apendik atau bayi cacing. Nah, usus buntu ini ya bagiannya ini. Jadi usus buntu atau appendix bayi cacing ini berperan dalam massa sel darah putih yang memproduksi imunitas ya, antibodi. Jadi jangan sampai anak-anak makan makanan sehingga makanan masuk ke dalam usus buntu sehingga harus diangkat usus buntunya, karena dia berperan dalam proses pembentukan imunitas atau antibodi. Nah, mungkin itu saja pada materi pagi hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.